Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sylvie Widya Utami dari kelompok 7 kelas LGB mata kuliah Manajemen Organisasi Logistik. Di sini saya dan teman-teman saya yaitu ada Nisa Zahara, Devanda Vista Putri, Mutzahidan Akmal, Raffi Firmansyah, Rahmadiani Ikhwanisa, dan Asyifa Hana Safira akan menjelaskan mengenai Job Analysis and Talent Management Process. Pada pembahasan pertama yaitu mengenai talent management process atau yang bisa disebut sebagai proses manajemen bakat, memiliki definisi sebagai proses yang holistik, terintegrasi, yang berorientasi pada hasil dan tujuan untuk merencanakan, memilih, dan mengembangkan dalam mengelola dan memberikan kompensasi kepada karyawannya. Terdapat beberapa langkah dalam kegiatan proses talent management. Yang pertama, memutuskan posisi yang akan diisi dan menganalisis, merencanakan, dan melakukan forecasting atau peramalan. Yang kedua, mengumpulkan pelamar kerja dan merekrut kandidat baik internal maupun eksternal. Yang ketiga, mendapatkan formulir aplikasi dan melakukan wawancara awal. Yang keempat, melakukan seleksi seperti tes, wawancara kedua, atau pemeriksaan latar belakang dan fisik. Selanjutnya, memutuskan kepada siapa yang ingin diajukan penawaran pekerjaan. Yang keenam, melatih dan mengembangkan karyawan agar memiliki kompetensi untuk melakukan sebuah pekerjaan. Yang ketujuh, menilai karyawan berdasarkan kinerjanya. Yang kedelapan, kompensasi karyawan untuk mempertahankan motivasi mereka. Terdapat beberapa masalah dalam langkah proses yang disebutkan. Biasanya, proses tersebut tidak benar-benar bertahap, jadi setiap langkah harus difokuskan pada peningkatan pencapaian dengan beberapa hasil tertentu. Pada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai talent management software, yaitu pengusaha menggunakan perangkat lunak manajemen talenta untuk membantu memastikan bahwa aktivitas manajemen talenta secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan sumber daya manusia perusahaan. Contohnya, pada perusahaan Oracle yang merupakan penyedia teknologi komputer yang khusus mengembangkan dan mendistribusikan sistem perangkat baik software maupun hardware, terutama dalam sistem manajemen database. Yang kedua yaitu membahas mengenai the basic job analysis, yaitu prosedur melalui yang ditentukan tugas posisi perusahaan dan karakteristik orang yang akan dipekerjakan untuk setiap perusahaan tersebut. Analisis pekerjaan menghasilkan sebuah informasi untuk menulis deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaannya. Dapat dilihat pada contohnya yaitu Marriott International dan Airbnb yang merupakan perusahaan untuk mengetahui apa yang diperlukan dan pekerjaan apa yang memenuhi sifat-sifat manusia yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan itu dengan baik dan benar. Hampir setiap perusahaan pada saat ini menggunakan analisis pekerjaan dan deskripsi pekerjaan pada the basic job analysis. Organization chart pada dapat dilihat gambar di samping berikut ini merupakan bagian organisasi yang menentukan judul posisi pada masing-masing supervisor dan dengan garis penghubung untuk mengetahui siapa yang akan bertanggung jawab kepada siapa yang memiliki wewenang untuk setiap bidangnya, dan siapa yang diharapkan untuk berkomunikasi dengan siapa. Setelah mengetahui bagian organisasi, pada slide sebelumnya, supervisor atau spesialis sumber daya manusia biasanya mengumpulkan satu atau lebih jenis informasi untuk melalui atau melakukan analisis pekerjaan, yaitu diantaranya aktivitas pekerjaan, perilaku manusia, mesin, perkakas, peralatan dan alat bantu kerja, selanjutnya standar kinerjanya, konteks pekerjaan yang akan dilakukan, dan selanjutnya itu persyaratan manusia. Selanjutnya yaitu mengenai use of job analysis information, yaitu dapat kita lihat pada bagian organisasi pada 4.2 mengenai job analysis sangat penting dikarenakan mendukung semua hal mengenai human research management activities.
Yang pertama dapat kita lihat mengenai recruitment and selection, yaitu informasi tentang tugas apa yang akan dibutuhkan dan karakteristik apa yang diperlukan manusia untuk melakukan tugas tersebut. Yang kedua yaitu mengenai EEO compliance, yaitu mengetahui tugas pekerjaan yang diperlukan untuk menentukan fungsi pekerjaan setiap analisis pekerjaan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu mengenai performance appraisal atau penilaian kinerja, yaitu sebuah penilaian kinerja yang membandingkan kinerja aktual pada karyawan dari tugasnya dengan standar kinerja pekerjaannya. Yang keempat yaitu mengenai compensation atau kompensasi, yaitu seperti gaji atau bonus yang biasanya tergantung kepada keterampilan pegawainya dan tingkat pendidikan yang dibutuhkan oleh pekerjaannya. Dapat kita ambil contoh seperti bahaya keselamatan, tingkat tanggung jawab, dan semua faktor yang akan dianalisis pekerjaannya. Yang kelima yaitu mengenai pelatihan atau training yang memiliki deskripsi pekerjaan yang mencantumkan tugas khusus pekerjaan tersebut dan keterampilan yang diperlukan. Dengan demikian, menunjukkan pelatihan apa yang dibutuhkan pada setiap pekerjaan itu. Selanjutnya, mengenai conducting job analysis, terdapat 6 langkah dalam melakukan analisis jabatan terhadap suatu pekerjaan. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi penggunaan informasi yang akan dimasukkan karena akan menentukan bagaimana Anda mengumpulkan suatu informasi. Yang kedua, tinjau informasi latar belakang yang relevan tentang pekerjaan seperti bagian organisasi dan bagian proses. Langkah ketiga yaitu memilih posisi perwakilan selanjutnya. Dengan pekerjaan untuk dianalisis, manajer umumnya memilih sampel posisi untuk difokuskan. Langkah keempat mengenai menganalisis pekerjaan, analisis pekerjaan yang sebenarnya melibatkan menyapa setiap pekerjaan pemegang. Yang kelima yaitu memverifikasi informasi analisis pekerjaan dengan pekerja yang melakukan pekerjaan dengan supervisor. Yang langkah keenam yaitu mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan, mencantumkan tugas, aktivitas, dan tanggung jawabnya, serta yang lainnya seperti bekerja kondisi, spesifikasi pekerjaan yang merangkum kualitas pribadi, sifat, keterampilan, dan latar belakang yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Pada pembahasan selanjutnya mengenai analisis alur kerja atau workflow analysis yang meninjau bagian organisasi, bagian proses, dan deskripsi pekerjaan yang membantu manajer mengidentifikasikan apa tugas dan tuntutan pekerjaan saat ini. Tapi memiliki definisi yang lain yaitu studi yang terperinci tentang aliran kerja dari pekerjaan ke pekerjaan dalam satu proses yang dapat diidentifikasi seperti proses pada aplikasi hipotek. Analisis ini dapat menyebabkan perubahan atau rekayasa ulang pekerjaan. Dapat kita ambil contoh seperti pengikut HR yang menjadi fitur profit centernya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai improving performance, yaitu boosting productivity through work redesign. Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja pekerjaan maka dibutuhkan analisis alur kerja guna mendorong desain ulang pekerjaan. Contoh penerapan desain ulang pekerjaan adalah pada suatu perusahaan mengurangi jumlah orang yang membuka surat dari semula 4 menjadi 1 orang, menggantikan 3 orang dengan mesin yang melakukan secara otomatis. Seperti contoh yaitu perusahaan asuransi Amerika Atlantik melakukan analisis alur kerja untuk mengidentifikasi inefisiensi dalam cara memproses klaim asuransi. Seperti yang dikatakan oleh Direktur SDM perusahaan, kami mengikuti kehidupan klaim kemana ia tiba di pos dan di mana akhirnya berakhir untuk menemukan cara meningkatkan proses. Analisis alur kerja mendorong beberapa desain ulang yang meningkatkan kinerja pekerjaan klaim asuransi. Perusahaan mengurangi dari 4 menjadi 1 jumlah orang yang membuka surat, menggantikan 3 orang dengan mesin yang melakukannya secara otomatis. Mesin stempel tanggal baru memungkinkan staf mencap 20 halaman sekaligus, bukan 1. Program perangkat lunak baru menambahkan kode batang ke setiap klaim secara otomatis, bukan secara manual. Yang baru, sistem menurunkan biaya.
Selanjutnya yaitu berikut gambar proses chart for analyzing job workflow. Berikut adalah input dan output yang diharapkan dari quality control clerk. Selanjutnya yaitu mengenai business process reengineering. Analisa alur kerja menyebabkan rekayasa ulang proses bisnis. Rekayasa ulang proses bisnis adalah proses berpikir kembali atau rethinking dan proses perancangan kembali redesign secara mendasar atau fundamental untuk memperoleh perbaikan yang memuaskan atas performansi perusahaan yang mencakup cost, quality, delivery, service, and speed dengan pengukuran yang teliti atau kontemporer. Pendekatan tersebut bertujuan untuk yaitu yang pertama mengidentifikasi proses bisnis yang akan didesain ulang, yang kedua yaitu mengukur kinerja proses yang ada, yang ketiga mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan proses, yang keempat yaitu mendesain ulang dan menerapkan cara baru dalam melakukan pekerjaan, yang kelima yaitu menetapkan kepemilikan set tugas yang sebelumnya terpisah kepada individu atau tim yang kemudian menjadi satu untuk menggunakan sistem komputerisasi baru guna mendukung pengaturan baru. Selanjutnya yaitu mengenai job redesign. Job redesign atau mendesain ulang pekerjaan dapat diartikan sebagai kegiatan merancang atau menyusun kembali rencana-rencana yang telah dibuat tentang tugas-tugas dari pekerjaan para karyawan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan individu. Hal tersebut dilakukan karena perusahaan mengalami perubahan, baik karena persaingan pasar, perluasan operasi bisnis perusahaan, atau karena faktor lain. Berikut 4 langkah sebagai ruang lingkup job redesign antara lain. Yang pertama, job redesign merubah hubungan dasar antara pekerja dan pekerjaan yang sudah lama menjadi masalah human relation. Pada masa manajemen ilmiah, pekerjaan dianggap sebagai komoditi tetap yang tidak bisa dirubah. Pandangan perilaku atau behavior menekankan pada seleksi dan training. Job redesign membongkar tradisi tersebut dengan asumsi bahwa pekerjaan itu sendiri mempunyai pengaruh yang kuat atas motivasi pekerja, kepuasan, dan produktivitas. Jadi, job redesign memandang bahwa pekerjaan sangat berpengaruh terhadap motivasi dan prestasi kerja seseorang. Yang kedua yaitu job redesign tidak berusaha merubah sikap atau seperti mempengaruhi pekerja untuk memberi perhatian pada hasil kerja dalam program mengurangi kegagalan, tetapi mengasumsikan bahwa sikap positif akan mengikuti jika pekerjaan ini didesain ulang dengan layak. Artinya, jika seseorang ditempatkan kembali pada posisi yang sesuai keahliannya, maka akan muncul sikap positif, motivasi tinggi, disiplin, produktif dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang ketiga yaitu job redesign membantu individu memperoleh kembali kesempatan untuk mengalami jerih payah dari melakukan sesuatu yang baik. Ini lebih dari sekedar kepuasan. Di sini juga merasa berharga dan memiliki kemampuan di mana pekerja merasa tumbuh dan berkembang sebagai manusia. Misalnya seorang pegawai atas dasar pertimbangan tertentu dipindahkan kepada unit lain, maka ia memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya bisa berprestasi tinggi di tempat yang baru, dan di sini rasa kemanusiaan merasa dihargai. Yang keempat yaitu seringkali ketika organisasi mendesain ulang pekerjaan dan mengatasi masalah pegawai dan pekerjaannya, seperti telah dikemukakan di atas, suatu saat siapapun memiliki kejenuhan dan masalah dalam pekerjaannya, maka meredesain pekerjaan bagi karyawan adalah kebutuhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai method for collecting job analysis information. Dalam mengumpulkan informasi pekerjaan, terdapat banyak cara, misalnya seperti wawancara atau kuesioner. Pemilihan metode yang digunakan tentu perlu disesuaikan dengan tujuan yang dibutuhkan. Untuk menganalisis pekerjaan dengan baik dan optimal, perlu mengingat beberapa hal, yaitu yang pertama, jadikan analisis pekerjaan sebagai upaya bersama oleh manajer sumber daya manusia atau SDM, pekerja, dan supervisor. Manajer SDM mungkin mengamati pekerja yang melakukan pekerjaan dan meminta supervisor serta pekerja menyelesaikan kuesioner pekerjaan. Supervisor dan pekerja kemudian memverifikasi daftar tugas pekerjaan manajer SDM. Yang kedua yaitu memastikan pertanyaan dan prosesnya jelas bagi karyawan. Yang ketiga yaitu gunakan beberapa metode analisis pekerjaan. Misalnya pada metode kuesioner sesekali melewatkan tugas yang dilakukan pekerja. Oleh karena itu dengan bijaksana perlu menindaklanjuti kuesioner dengan wawancara singkat. Berikut merupakan beberapa metode yang dapat diterapkan untuk mengumpulkan informasi terkait analisis pekerjaan. Yang pertama yaitu interview, kuesioner, observation, participant diary, quantitative job analysis technique, online job analysis method.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai interview. Wawancara atau yang biasa disebut juga interview adalah sebuah percakapan yang terjadi antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk memperoleh informasi melalui percakapan yang berupa pertanyaan yang diajukan oleh pihak pewawancara. Bagi perusahaan, tujuan wawancara kerja adalah yang pertama yaitu cara menemukan dan menentukan kecocokan antara karakteristik pelamar dengan persyaratan jabatan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kepribadian pelamar. Yang ketiga yaitu mencari informasi relevan yang dituntut dalam persyaratan jabatan. Yang keempat yaitu mendapat informasi tambahan yang diperlukan bagi jabatan dan perusahaan. Yang kelima yaitu membantu perusahaan mengidentifikasi pelamar yang layak untuk diberikan penawaran kerja. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai pro dan kontra dari metode interview. Metode interview sendiri memang merupakan cara paling sederhana dan cepat untuk mengumpulkan informasi terkait orang-orang yang akan kita rekrut untuk suatu pekerjaan. Seorang pewawancara yang handal atau ahli biasanya dapat menggali kontak informal. Kontak informal itu apa sih? Kontak informal itu merupakan komunikasi antara orang dalam suatu organisasi yang tidak terencana atau tidak terdapat di dalam bagan organisasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah distorsi informasi. Distorsi informasi ini sering kali terjadi dalam kegiatan interview. Apa sih distorsi informasi ini? Distorsi informasi ini merupakan perubahan informasi, terus penyimpangan informasi atau pemutarbalikan fakta. Artinya di sini seringkali terjadi ketidaksesuaian antara fakta yang disampaikan atau informasi yang disampaikan dengan informasi yang sebenarnya. Jadi itulah pro dan kontra dari metode interview sendiri. Untuk mendapatkan informasi terbaik dalam kegiatan interview atau wawancara, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, membangun hubungan dengan orang yang diwawancara, dimulai dengan mengenali orang yang sedang kita wawancarai. Meninjau singkat tujuan wawancara, kemudian menjelaskan bagaimana orang tersebut terpilih untuk mengikuti wawancara yang sedang dilakukan. Yang kedua, menggunakan panduan terstruktur yang menyantumkan pertanyaan. Di sini memastikan bahwa kita benar-benar menanyakan pertanyaan yang penting, mencakup semuanya dan benar-benar dibutuhkan. Yang ketiga, tidak mengabaikan aktivitas penting tetapi jarang yang dilakukan. Nah, di sini kita dapat meminta orang yang kita wawancarai untuk membuat daftar tugas-tugas berdasarkan urutan kepentingan dan frekuensi terjadinya. Yang keempat, setelah menyelesaikan wawancara, kita melakukan tinjau informasi dengan supervisor dan pekerja lainnya. Itulah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan informasi terbaik dalam kegiatan atau ketika sedang melakukan interview. Metode interview ada metode lainnya yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan, yaitu metode kuesioner. Metode kuesioner merupakan pendekatan analisis pekerjaan populer lainnya atau metode lain yang sering digunakan untuk menjelaskan tugas dan tanggung jawab pekerjaan karyawan. Jadi biasanya kuesioner itu berisikan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh karyawan, seperti pertanyaan tentang apa tujuan dari pekerjaan mereka, kemudian apa tugas utama dari pekerjaan mereka, terus pendidikan apa yang dibutuhkan atau cocok untuk pekerjaan mereka. Nah, selain itu, biasanya beberapa kuesioner merupakan struktur checklist, artinya mencakup pertanyaan-pertanyaan terstruktur. Nah, di sini karyawan memungkinkan untuk menunjukkan tugas-tugas yang biasa mereka lakukan, kemudian berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk melakukan tugas tersebut. Itulah deskripsi terkait metode kuesioner. Setelah mengetahui apa itu metode kuesioner, selanjutnya saya akan menjelaskan pro dan kontra dari metode kuesioner. Yang pertama yaitu metode kuesioner juga merupakan cara cepat dan efisien untuk mendapatkan informasi dari sejumlah besar karyawan. Kedua, lebih murah daripada mewawancarai puluhan pekerja. Dan yang ketiga atau yang terakhir, mengembangkan dan menguji kuesioner itu membutuhkan waktu yang lama. Karena di sini kita melakukan analisis dari kuesioner yang diisikan oleh setiap karyawan.
Metode selanjutnya yang dapat digunakan adalah metode observasi atau pengamatan. Metode ini dapat digunakan ketika suatu pekerjaan terdiri dari aktivitas fisik yang dapat diamati, seperti pada lini perakitan dan pada karyawan akuntansi. Metode ini tidak cocok atau tidak tepat digunakan untuk pekerjaan yang banyak melibatkan aktivitas mental, seperti untuk pengacara, kemudian desainer dan insinyur. Metode ini juga tidak tepat diaplikasikan atau digunakan bagi karyawan yang hanya sesekali terlibat dalam suatu kegiatan penting. Observasi langsung dan wawancara sering digunakan bersamaan. Nah, pendekatan yang digunakan adalah dengan mengamati pekerjaan di tempat kerja selama siklus kerja yang lengkap. Siklus kerja itu adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Oke, metode selanjutnya yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan adalah buku harian atau log peserta. Di sini kita meminta para pekerja untuk mengisi aktivitas mereka di buku harian atau log peserta. Jadi buku harian atau log peserta ini berisi aktivitas yang dilakukan karyawan beserta waktu pelaksanaannya. Di beberapa perusahaan, kegiatan ini dilakukan menggunakan mesin pendikte. Metode selanjutnya yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan adalah teknik analisis pekerjaan kuantitatif. Nah, metode ini terbagi menjadi dua, yaitu kuesioner analisis posisi dan pendekatan departemen ketenagakerjaan. Metode ini biasanya digunakan ketika teknik kualitatif seperti metode kuesioner dan interview tidak cocok digunakan untuk atau ketika kita ingin membandingkan pekerjaan dengan tujuan pembayaran. Ketika kita ingin membandingkan pekerjaan dengan tujuan pembayaran, daftar tugas saja mungkin tidak cukup. Dibutuhkan pendukung lainnya. Di sini, setiap pekerjaan memiliki peringkat kuantitatif. Nah, kuesioner analisis posisi adalah alat analisis pekerjaan kuantitatif yang sangat populer. Terdiri dari kuesioner yang berisi 194 item. Item masing-masing memiliki salah satu dari 5 kegiatan dasar kuesioner analisis posisi. 5 kegiatan itu meliputi memiliki pengambilan keputusan atau komunikasi atau tanggung jawab sosial. Yang kedua, melakukan kegiatan terampil. Yang ketiga, aktif secara fisik. Yang keempat, kendaraan atau peralatan pengoperasian. Dan yang terakhir, memproses informasi. Skor dari kuesioner analisis posisi mencerminkan peringkat pekerjaan pada masing-masing dari 5 aktivitas ini. Salah satu kekuatan dari kuesioner analisis posisi adalah menugaskan pekerjaan ke kelas pekerjaan untuk tujuan pembayaran. Dengan penilaian 5 hal di atas, maka dapat dilakukan perbandingan atau membandingkan pekerjaan secara kuantitatif satu sama lain dan kemudian mengklasifikasikan pekerjaan untuk tujuan pembayaran. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai kuesioner analisis posisi. Selanjutnya kita akan membahas bagian kedua dari teknik analisis pekerjaan kuantitatif, yaitu prosedur departemen ketenagakerjaan. Metode ini merupakan metode yang menggunakan seperangkat aktivitas standar yang disebut fungsi pekerja untuk menggambarkan apa yang dilakukan pekerja sehubungan dengan data orang dan benda. Sehubungan dengan data, misalnya fungsinya termasuk mensintesis atau menyalin. Sama halnya dengan metode kuesioner analisis posisi, metode ini juga untuk setiap pekerjaannya memiliki peringkat kepentingan. Yang terakhir dari metode pengumpulan informasi analisis pekerjaan adalah metode analisis pekerjaan online. Jadi di sini kita menyebar atau mendistribusikan kuesioner analisis pekerjaan standar kepada karyawan yang tersebar secara geografis secara online dengan instruksi untuk melengkapi formulir dan mengembalikannya pada tanggal tertentu. Fokus utama analisis pekerjaan online adalah untuk menghapus proses ambiguitas atau sesuatu yang memiliki makna ganda.
Selanjutnya, kita akan membahas terkait writing job description. Salah satu hal terpenting dalam analisis pekerjaan adalah deskripsi pekerjaan. Lalu apa yang dimaksud dengan deskripsi pekerjaan itu? Deskripsi pekerjaan adalah pernyataan secara tertulis tentang apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh pekerja. Bagaimana pekerja dalam menjalankan pekerjaannya, misalnya terkait hak dan juga tanggung jawab dari pekerja, dan bagaimana kondisi pekerjaan tersebut. Informasi pada deskripsi pekerjaan ini tentunya dapat digunakan untuk menulis spesifikasi pekerjaan dan tentunya memberikan informasi pengetahuan, kemampuan, dan juga keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan terkait. Selanjutnya kita akan membahas terkait diversity counts atau jumlah keanekaragaman. Jumlah keanekaragaman ini akan menunjukkan dimensi keragaman di suatu organisasi. Dengan adanya jumlah keanekaragaman ini akan membantu kita untuk mengembangkan strategi organisasi, kemudian memantau kemajuan pencapaian dari tujuan organisasi, melakukan evaluasi atau perbaikan, dan juga melakukan perubahan terhadap kebijakan di suatu organisasi. Sebenarnya contoh dari diversity counts atau jumlah keanekaragaman itu apa? Contohnya adalah gender, usia, kemudian ada agama, dan masih banyak yang lainnya. Dapat kalian lihat pada gambar berikut. Pasti masih banyak dari teman-teman yang berasumsi bahwa deskripsi pekerjaan ini hanya akan berkaitan dengan dunia bisnis. Tapi sebenarnya hal ini tidaklah 100% benar. Oleh karena itu, sangat perlu untuk kita mengetahui bagaimana format penulisan deskripsi pekerjaan yang baik dan benar. Oleh karena itu, hal ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebenarnya, tidak ada format standar penulisan deskripsi pekerjaan. Namun biasanya, format penulisan deskripsi pekerjaan itu akan berisi 7 hal. Yang pertama adalah identifikasi pekerjaan. Yang kedua akan berisi ringkasan dari pekerjaan. Yang ketiga adalah tanggung jawab dan juga tugas. Yang keempat adalah wewenang pekerja. Yang kelima adalah standar kinerja. Yang keenam adalah kondisi kerja. Dan yang ketujuh adalah spesifikasi terkait pekerjaan. Untuk mengetahui 7 hal ini, maka ikuti slide berikut ini. Yang pertama kita akan membahas terkait job identification atau identifikasi dari pekerjaan. Pada bagian ini akan memaparkan beberapa informasi untuk Anda. Misalnya yang pertama adalah jabatan. Pada bagian jabatan akan menjelaskan secara singkat setidaknya 1-4 kata terkait pekerjaan tersebut. Pada informasi jabatan akan menentukan nama pekerjaannya. Misalnya sebagai staf pengendali persediaan atau sebagai manajer dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang kedua ada tanggal. Pada tanggal akan menjelaskan tanggal uraian tugas disetujui. Kemudian yang ketiga, mungkin ada divisi, departemen, dan juga ruang dari pekerjaan tersebut. Dan tidak kalah juga ada lokasi yang akan menjelaskan di manakah Anda akan menjalankan pekerjaan itu. Dan untuk informasi-informasi lain yang akan ada di job identification dapat dilihat pada tabel berikut. Yang kedua adalah ringkasan pekerjaan. Pada ringkasan pekerjaan ini akan memberikan informasi terkait fungsi dan juga kegiatan utama dari pekerjaan itu. Diharapkan nantinya dari informasi ringkasan pekerjaan ini, karyawan mampu untuk memahami terkait fungsi dan juga kegiatan utama dari pekerjaan tersebut, dan diharapkan nantinya pekerja dapat menjalankan pekerjaan ini secara efisien dan tentunya penuh tanggung jawab. Selanjutnya adalah terkait relationship. Pada saat kita menjalankan suatu pekerjaan, tentunya kita harus sangat memperhatikan bagaimana cara kita untuk menjalin hubungan internal maupun eksternal dari suatu organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu, disinilah pada bagian relationship akan dijelaskan bagaimana cara kita untuk menjalin hubungan secara internal maupun eksternal perusahaan dan dengan siapa saja kita akan menjalin hubungan untuk menjalankan pekerjaan terkait. Selanjutnya adalah terkait tanggung jawab dan juga tugas. Sebenarnya inti dari deskripsi pekerjaan itu adalah terkait penjelasan, informasi, tanggung jawab dan juga tugas dari pekerjaan tersebut. Dan pada tanggung jawab dan tugas ini akan menyajikan daftar tanggung jawab dan juga tugas dari pekerjaan dan menentukan batas otoritas pemegang pekerjaan. Jika kita ingin melamar suatu pekerjaan, kita harus mengetahui seperti apa hukum yang ditetapkan di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, pada bagian ini saya akan membahas hukum ketenaga kerjaan apa yang ada dan ditetapkan untuk penyandang disabilitas. Di Amerika, jika ada perusahaan yang ingin mencari pegawai yang menyandang disabilitas, maka perusahaan tersebut harus mencantumkan dengan jelas daftar pekerjaan atau daftar tugas yang akan dilakukan oleh pegawai tersebut. Karena hal ini sangat penting agar mematuhi undang-undang penyandang disabilitas yang terdapat di Amerika atau yang biasa disebut dengan American with Disabilities Act atau yang disingkat dengan ADA. ADA sendiri merupakan undang-undang yang dirancang oleh
pemerintah Amerika untuk melindungi dan melarang diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di berbagai bidang termasuk di bidang pekerjaan. Di dalam ADA, individu harus memiliki keterampilan atau skill dan latar belakang pendidikan dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan fungsi esensialnya atau essential function. Essential function merupakan pekerjaan dasar yang harus dilakukan oleh seorang karyawan dengan atau tanpa penyesuaian yang wajar. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam fungsi esensial ini adalah yang pertama adalah apakah posisi tersebut ada untuk melakukan fungsi tersebut. Jadi posisi tersebut itu tersedia apa enggak jika fungsi tersebut dilakukan. Yang kedua adalah mempertimbangkan jumlah karyawan untuk melakukan posisi tersebut. Yang ketiga, tingkat keahlian atau keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi tersebut juga harus dipertimbangkan. Yang keempat, apakah karyawan dalam posisi tersebut itu benar-benar diperlukan untuk melakukan fungsinya. Dan yang terakhir adalah berapa tingkat keahlian atau keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi tersebut. Contoh penerapan fungsi esensial itu adalah pada pekerjaan resepsionis. Biasanya resepsionis itu menjawab panggilan, menjawab pertanyaan, ataupun mengarahkan seorang pengunjung ke tempat yang dituju secara tepat, di mana hal ini tentu sesuai dengan fungsi dan tujuan dari resepsionis tersebut. Namun jika pekerjaan resepsionis ataupun pekerjaan lainnya itu tidak dapat dilakukan dengan wajar oleh penyandang disabilitas, maka pemberi kerja itu diharuskan untuk membuat akomodasi yang wajar, kecuali jika hal itu akan menimbulkan kesulitan yang tidak semestinya. Nah, akomodasi tersebut itu dapat berupa modifikasi terhadap peralatan atau device yang digunakan, part-time atau perubahan terhadap jadwal kerja, menyesuaikan pelatihan atau kebijakan, menyediakan pembaca ataupun juru bicara, ataupun membuat tempat kerja menjadi lebih mudah diakses dan digunakan oleh penyandang disabilitas. Selanjutnya, pada slide ini saya akan membahas mengenai standar kinerja dan kondisi kerja yang harus kita perhatikan jika kita sudah diterima di perusahaan. Jadi, standar kinerja ini merupakan standar atau harapan perusahaan untuk dicapai oleh karyawan untuk setiap tugas dan tanggung jawab dari karyawan tersebut. Contohnya, jika seorang karyawan memiliki job desk untuk memposting account payable dengan akurat, maka hal-hal yang dapat dilakukannya itu seperti yang pertama adalah memposting semua faktur yang diterima di hari kerja yang sama. Yang kedua, mengarahkan semua faktur ke manajer departemen yang tepat untuk disetujui selambat-lambatnya sehari setelah penerimaan faktur. Yang ketiga, melakukan rata-rata tidak lebih dari 3 kesalahan posting per bulannya. Nah, ketiga hal tersebut harus dilakukan dengan baik agar karyawan tersebut dapat menyesuaikan dengan standar perusahaan. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai alat apa yang biasanya digunakan oleh Human Research untuk meningkatkan kinerja. Bagi HRD ataupun pemilik usaha yang ingin mencari karyawan, tentunya akan sangat menyulitkan bagi mereka jika mereka mencari karyawan atau membuka lowongan pekerjaan menggunakan iklan-iklan yang melalui media cetak. Maka dari itu, untuk memudahkan dan meningkatkan kinerja mereka, biasanya menggunakan satu website yang dinamakan ONET. ONET sendiri merupakan singkatan dari The Occupational Information Network yang berisi database dari persyaratan suatu pekerjaan dan juga atribut-atribut yang harus dimiliki oleh pekerja. Database ONET ini digunakan oleh organisasi bisnis seperti perusahaan, pencari kerja, dan organisasi-organisasi lainnya serta profesional dalam bidang SDM. Di dalam ONET juga terdapat informasi yang berisi tentang persyaratan bagi pekerja, misalnya pengetahuan apa yang diperlukan, kemudian juga terdapat persyaratan pengalaman bagi pekerja, misalnya pendidikan dan pelatihan pekerja. Terus juga terdapat persyaratan untuk pekerjaannya, misalnya seperti kompilasi, pengkodean, dan pengkategorian data. Dalam menggunakan ONET ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah meninjau kembali rencana yang ingin dilakukan, misalnya dengan membuat rencana apa yang ingin dicapai beberapa tahun ke depan. Kemudian mengembangkan bagan organisasi.
karena dengan bagan ini akan menunjukkan tampilan yang diinginkan dalam 1 atau 2 tahun terhadap perusahaan. Kemudian yang ketiga, menggunakan kuesioner analisis pekerjaan. Selanjutnya adalah untuk mencoba mendapatkan daftar tugas pekerjaan dari Onet. Selanjutnya adalah mencantumkan persyaratan-persyaratan bagi calon pekerja di Onet. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan ini dapat berupa ringkasan yang sesuai dengan pekerjaan itu. Selanjutnya, writing job specification. Job specification adalah spesifikasi jabatan yang merupakan suatu uraian tertulis tentang latar belakang pendidikan atau pengetahuan, keterampilan, pengalaman, kemampuan, dan kompetensi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan pekerjaan yang harus dimiliki untuk mengisi jabatan tertentu sehingga dapat berfungsi dengan efektif. Job specification merupakan alat penting di dalam proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Job specification yang jelas akan membantu HRD dalam menyeleksi kandidat yang tepat, mencocokkan seseorang dengan posisi atau jabatan tertentu, dan mengidentifikasi pelatihan dan pengembangan yang dibutuhkan. Selanjutnya, tujuan dari job specification. Yang pertama adalah memperjelas syarat pekerjaan. Dengan adanya job specification, maka syarat dari tenaga kerja yang diinginkan oleh suatu perusahaan bisa menjadi lebih jelas. Pentingnya job specification adalah untuk memahami secara menyeluruh dari detail sebuah gambaran pekerjaan. Sebuah perusahaan mungkin saja membutuhkan karyawan atau tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu. Jadi, dalam masa pencarian tenaga kerja, maka perusahaan bisa memberikan beberapa syarat atau ketentuan tertentu. Yang kedua adalah dasar untuk melakukan seleksi awal. Adanya spesifikasi kerja yang turut dicantumkan dalam mencari karyawan akan menjadi sebuah proses seleksi awal bagi calon pelamar kerja. Sebelum melamar, tentunya seseorang akan menyeleksi dirinya sendiri apakah kira-kira ia bisa mendapatkan posisi kerja yang sedang ditawarkan di suatu perusahaan, ataukah tidak. Tentunya, kandidat yang ingin melamar pekerjaan di perusahaan akan melakukan peninjauan kembali pada dirinya sendiri, apakah mereka telah memenuhi kriteria yang diinginkan oleh perusahaan atau sama sekali tidak. Hal ini biasanya terjadi di luar perusahaan dan merupakan tahap awal bagi seseorang yang ingin melamar posisi kerja tertentu di perusahaan. Sehingga dengan adanya job specification ini dapat membantu HRD untuk melakukan seleksi awal. Yang ketiga adalah mendukung perusahaan mencapai tujuan. Job specification merupakan detail penting terkait pekerjaan seperti pendidikan, keterampilan, pengalaman sebelumnya, sifat, dan sebagainya, yang nantinya akan membantu karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan dan mencapai tujuan perusahaan. Karyawan yang memiliki keahlian dan kemampuan sesuai spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan akan bekerja sesuai dengan keahlian tersebut, sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Bagaimanapun adanya, spesifikasi kerja akan membuat perusahaan bisa dengan lebih mudah mencapai tujuannya. Yang keempat adalah membantu peningkatan kualitas SDM. Job specification juga membantu HRD dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau meningkatkan keterampilan karyawan. Adanya job specification membantu HRD mengetahui pengetahuan atau kemampuan apa yang ingin diberikan kepada karyawan guna menunjang pekerjaannya. Dalam hal ini, karyawan akan terus mengembangkan kemampuan dan keahlian selama ia bekerja di perusahaan. Kompetensinya akan terus berkembang. Selanjutnya adalah job specification komponen. Yang pertama adalah knowledge, terdiri dari latar belakang pendidikan atau pengetahuan yang harus dikuasai sebagai dasar untuk menunjang pekerjaan. Parameter ini memberikan pengetahuan tentang kualifikasi kandidat dari background pendidikannya, baik pendidikan formal ataupun non-formal. Yang kedua adalah skill, terdiri dari requirement keterampilan yang dibutuhkan secara spesifik, seperti skill mengoperasikan sesuatu mesin atau skill leadership, komunikasi, manajemen waktu, orang, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah ability, terdiri dari kemampuan penglihatan, karakteristik fisik, atau kemampuan bawaan lainnya. Yang kedua adalah other karakteristik, contohnya kepribadian, sikap, kemauan, minat, dan motivasi, serta faktor terukur seperti perizinan, gelar, pengalaman industri, dan juga lama pengalaman. Selanjutnya, specification for trained vs untrained personnel. Menulis spesifikasi pekerjaan untuk karyawan yang terlatih dan berpengalaman relatif lebih mudah. Di sini, spesifikasi pekerjaan cenderung berfokus pada faktor-faktor seperti masa kerja sebelumnya, kualitas pelatihan, dan kinerja pekerjaan sebelumnya.
Ketika perusahaan mengisi pekerjaan dengan orang tidak terlatih dengan tujuan melatih mereka di tempat kerja, harus menentukan kualitas seperti kepribadian, minat, atau keterampilan sensorik yang menyiratkan potensi untuk melakukan pekerjaan atau untuk dapat dilatih. Kemudian, specification based on judgment. Spesifikasi pekerjaan yang berasal dari penilaian terpelajar dari supervisor atau manajemen SDM dapat dilakukan dengan meninjau tugas dari pekerjaan tersebut. Kemudian menyimpulkan dari sifat-sifat dan keterampilan seperti apa yang dibutuhkan pada pekerjaan terkait. Perilaku kerja umumnya yang ditemukan penting untuk semua pekerjaan termasuk ketelitian, kedisiplinan, dan juga ketekunan. Nah, selanjutnya yaitu Job Requirement Matrix. Dalam menuliskan job specification juga dapat menggunakan Job Requirement Matrix. Jadi, the Job Requirement Matrix ini menjelaskan tujuan dari setiap pekerjaan, dan setiap pekerjaan membutuhkan pengetahuan atau knowledge, keterampilan atau skills, kemampuan atau ability, dan keterampilan lainnya ataupun karakteristik lainnya. Dengan kata lain, the Job Requirement Matrix ini mendeskripsikan secara lengkap apa pekerjaan yang dilakukan pekerja, mengapa, dan bagaimana ia melakukannya. Matriks ini berisi 6 kolom, yaitu seperti yang bisa dilihat pada layar. Kolom pertama yaitu job duties. Job duties ini berisi 4 ataupun 5 pekerjaan utama seperti project management dan juga supervision. Kolom kedua yaitu task statement. Kolom ini merupakan poin utama dalam membuat job requirement matrix yang menjelaskan apa saja yang dilakukan pekerja pada setiap pekerjaan dan dari pekerjaan utama dan bagaimana ia melakukannya. Kolom ketiga yaitu relative importance dari setiap pekerjaan utama dan dalam bentuk persen. Kolom keempat yaitu time span atau waktu yang dihabiskan untuk setiap pekerjaan. Poin keempat atau kolom keempat ini juga sama dengan kolom ketiga, bentuknya dalam persen. Kolom kelima yaitu KSAO yang berisi knowledge, skill, ability, and others yang terkait dengan masing-masing pekerjaan utama. Ke kolom terakhir yaitu importance of KSAO dengan skala seperti pada matriks di layar. Terakhir yaitu Employee Engagement Guide for Managers. Nah, pada bagian ini akan menjelaskan bagaimana cara mengidentifikasi kandidat karyawan yang sangat memungkinkan untuk terpilih menjadi karyawan berdasarkan keterlibatan karyawan adalah dengan melihat sifatnya atau karakteristik pribadinya. Nah, seperti kemampuan beradaptasi, semangat bekerja, kedewasaan emosional, disposisi positif, advokasi diri, dan orientasi pencapaian. Nah, hal yang dapat dilakukan dalam mengidentifikasi kandidat karyawan yang sangat memungkinkan untuk terpilih berdasarkan keterlibatan karyawan yaitu pertama, mencari orang-orang yang sudah memiliki rekam jejak sebagai karyawan di bidang yang sama sebelumnya. Kedua, jika belum memiliki rekam jejak, kita dapat melihat dari keterlibatan di bidang kehidupan yang berkaitan dengan pekerjaan yang dituju. Misalnya, mencari kandidat yang berkomitmen untuk melayani orang lain. Nah, hal ini cocok untuk pekerjaan seperti perawat, veteran, dan juga sukarelawan. Nah, kita memasuki part terakhir pada pembahasan minggu ini, yaitu using competencies model. Nah, dalam job analysis dan talent management process juga dapat menggunakan competencies model atau model kompetensi ini. Nah, banyak orang saat ini masih berpikir bahwa pekerjaan dilakukan hanya untuk mendapatkan uang atau mendapatkan bayaran. Namun, seiring berjalannya waktu, konsep tersebut sudah mulai melebur. Nah, jika kita hanya bekerja untuk mendapatkan uang atau untuk mendapatkan bayaran, seringkali kita mendapatkan kesulitan dalam menjalankan tugas atau pekerjaan kita karena pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kompetensi kita. Maka dari itu, baik manajer ataupun pekerja disarankan untuk menggunakan model ini sebagai panduan atau acuan untuk merekrut ataupun bagi pekerja untuk mengambil pekerjaan yang sesuai.
Model ini berisi kompetensi yang dimiliki atau ditunjukkan karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Model kompetensi ini juga menjadi pedoman untuk merekrut, menyeleksi, melatih, mengevaluasi, dan mengembangkan karyawan untuk setiap pekerjaan. Nah, seperti yang bisa dilihat pada layar, berikut merupakan contoh dari competency model, yaitu HR Manager Competency Model, atau kompetensi apa saja sih yang harus dimiliki oleh seorang HR Manager. Nah, model ini melansir dari Society for Human Resource Management. Nah, pada bagian di layar terdapat dua bagian, yaitu yang berwarna ungu dan yang berwarna hijau. Yang berwarna ungu merupakan behavioral competencies seperti leadership and navigation, terus business acumen, ethical practice, relationship management, consultation, terus ada critical evaluation dan yang lainnya. Nah, behavioral competencies ini lebih mengarah ke effective individual performance, jadi lebih ke individualnya HR manager. Nah, untuk bagian yang kedua yaitu technical competition. Nah, technical competency ini lebih mengarah ke successful business outcomes seperti people, organization, terus workplace dan juga strategi. Selanjutnya yaitu how to write competency statement. Jadi competency statement ini merupakan suatu metode untuk memberikan informasi mengenai pengalaman terkait pekerjaan dan juga hal-hal lain untuk mendukung proses pengaplikasian pekerjaan. Dalam menuliskan competency statement ini terdapat 3 cara, yaitu yang pertama, tuliskan kompetensi apa saja yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan. Yang kedua, gunakan pengetahuan, wawasan karyawan ataupun supervisor, atau bisa juga melalui sumber terkait yang terpercaya yang terkait pekerjaan untuk membuat kompetensi statement. Ketiga, pernyataan kompetensi yang baik mencakup 3 elemen. Pertama, nama dan deskripsi singkat kompetensi. Kedua, deskripsi dari topik perilaku yang dapat diamati mewakili kemahiran dalam kompetensi. Ketiga, tingkat kemahiran itu dari rendah ke tinggi, yaitu yang pertama ada proficiency level 1 yang mampu mengidentifikasi resiko proyek dan juga mengkomunikasikan kepada stakeholder secara rutin. Yang kedua yaitu proficiency level 2. Nah, pada tahap ini mampu mengembangkan sistem untuk memonitori resiko proyek dan melaporkan setiap perubahan yang terjadi kepada stakeholder. Terakhir, proficiency level 3 yaitu mampu mengantisipasi perubahan kondisi dan dampak terhadap resiko proyek dan mampu mengambil tindakan pencegahan dari resiko proyek yang terjadi. Terakhir yaitu skill matrix. Jadi skill matrix atau matriks keterampilan ini adalah alat yang digunakan di tempat kerja untuk mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan tim untuk menyelesaikan pekerjaan atau proyek dengan sukses. Nah, seperti yang dilihat pada layar, berikut merupakan contoh dari skill matrix untuk karyawan Technical Engineering Product Development yang melansir dari copyright Gary Dessler, PhD. Kotak berwarna hijau merupakan level atau tingkatan dari skill, sedangkan kotak bernomor biru menunjukkan tingkat yang diperlukan untuk setiap keterampilan bagi karyawan pengembangan produk ini. Kemudian kotak biru di bagian bawah merupakan skill atau keterampilan apa saja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan ataupun proyek. Contoh spesifik untuk setiap level dan setiap skills adalah dengan kesulitan meningkat untuk setiap level skills, dimulai dari level 1. Misalnya, level 1 ini menggambarkan keahlian atau keterampilan teknis telah atau sedang dalam proses memperoleh dasar pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan atau mengerjakan pekerjaan ini. Sementara untuk level tertinggi, level 6, menggambarkan kemampuan untuk melakukan dan mengawasi tugas-tugas analitik yang sangat kompleks yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan teknis tingkat lanjut.
Jadi, pada pengisian matriks level matriks skills matrix ini dilakukan dengan skala 1 sampai 6 atau level 1 sampai 6. Di mana level terendahnya itu level 1, terus meningkat sampai ke level 6. Itu tadi penjelasan mengenai job analysis and talent management process. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.